Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anakku sekalian. Kita bertemu dengan pelajaran fisika di kelas 12 ini. Ya, pertemuan pertama kita ini akan membahas mengenai listrik dinamis. Ya, mari kita ikuti pelajarannya ya dengan selalu semangat. Ya, ingat jangan lupa bahwa hasil tidak akan membohongi usaha. Oke, kita mulai dengan berdoa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai, ya, jadi materi pertama ya yang akan kita bahas di sini ya adalah mengenai listrik AC ya. Listrik DC ya. Jadi listrik dinamis itu nanti ada listrik AC dan listrik DC. Nah, apa itu listrik dinamis? Ya, listrik dinamis itu adalah listrik yang mengalir. Ya, pada bahasan pertama ini kita akan membahas mengenai listrik DC ya atau direct current. Ya, kita akan membahas mengenai listrik DC ya, listrik direct current ya. Yang pertama, sebagai perkenalannya kita akan membahas dulu apa itu listrik ya. Listrik itu adalah arus yang mengalir. Nah, jadi sebelum mulai kita akan membahas pada listrik DC ini ya, ada yang disebut dengan arus listrik ya, ada arus listrik dan ada arus elektron ya, arus elektron. Nah, arus listrik ya itu adalah elektron yang mengalir ya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui ya, ini bergerak ya, arus listrik itu dari positif ya menuju ke negatif ya, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, sebaliknya dengan arus elektron ya. Jadi ini biasanya kita lambangkan ya, kalau pada listrik DC ya, pada rangkaian nanti kita akan bahas ya. Jadi ini positif, ini negatif. Jadi dari yang tinggi ke yang rendah atau dari positif ke yang negatif ya. Nah, sebaliknya arus elektron ini dari negatif menuju positif ya, dari potensial rendah ke potensial tinggi ya. Jadi arus elektron ini adalah sebaliknya. Nah, sebagai gambaran ya, jadi kalau kita punya ini ya arus ini ada positif ya, dan ini ada positif. Dari manakah arus listrik ya? Arus listrik itu ada dari potensial tinggi ya, potensial tinggi ke yang rendah. Berarti dari sini ke sini ya, dari tinggi ke yang rendah. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau di sininya positif, di sininya negatif? Nah, kita katakan tadi arus listrik itu dari positif ke negatif ya, berarti dari sini ke sini. Oke. Nah, bagaimana sekarang kalau di sini negatif semua? Ya, ini negatif. Oke. Nah, kebalikannya tadi ya, kalau arus listrik itu kan dari potensial tinggi ke yang rendah, dari negatif ke positif. Nah, sehingga kalau ini dua-duanya negatif ya, artinya arus listrik ini adalah dari yang jumlah negatifnya lebih sedikit ke yang lebih banyak ya. Oke. Untuk arus elektron adalah sebaliknya ya. Jadi kalau arus elektronnya berarti ini kalau misalkan merah untuk listrik ya, ini misalkan kita gambarkan yang biru ya. Biru ini untuk yang nggak kelihatan. Warnanya jangan biru. Warnanya apa ya? Hitam ya. Ya, misalkan hitam untuk arah elektron ya. Berarti ini kebalikannya ya, elektron dari sini
elektron ini. Oke, lanjut. Listrik ini bergerak ya dalam bentuk arus listrik. Nah, apa yang disebut dengan arus listrik? Arus listrik ini adalah gerakan atau muatan listrik yang bergerak per detik. Ya, itu yang disebut dengan arus listrik. Ya, atau definisinya adalah jumlah muatan listrik per detik ya, sehingga bisa kita tuliskan dalam I sama dengan Q per T, yaitu banyaknya muatan per detik ya. Muatannya kita lambangkan dengan Q ya, satuannya kolom ya, lambangkan dengan C ya, waktunya adalah second ya, sedangkan kuat arus ini satuannya adalah ampere ya. Ini semuanya nama orang ya nak ya, kecuali second. Oke. Nah, apa itu tegangan? Ya, tegangan itu beda potensial ya, atau perbedaan antara jumlah muatan yang terdapat pada dua titik yang berbeda dalam suatu tegangan listrik ya. Nanti kita bahas berikutnya. Oke. Nah, yang harus kalian ingat adalah arus listrik ini bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah ya, sedangkan aliran elektron geraknya dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Oke. Nah, arus juga bergerak dari positif menuju negatif ya, sedangkan kalau elektron dari negatif ke positif ya, itu yang membedakan. Oke, kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya ini arus mengalir sebanyak 2 ampere selama 2 detik. Ya, tentukan banyaknya muatan yang mengalir. Oke, selalu dalam fisika kita tuliskan diketahui ya. Oke. Nah, untuk kalau kamu bingung apa yang diketahui, kita lihat satuannya ya. Jadi ingat selalu di fisika itu yang penting adalah satuan ya. Nah, kalau satuannya ampere kita harus ingat ya, apa yang satuannya ampere? Satuannya ampere adalah ya betul, kuat arus listrik. Maka kita tuliskan di sini I-nya ya. Artinya 2 ampere ini adalah bilangan dari kuat arus atau I ya. Lalu diketahui juga 2 detik. Nah, apa 2 detiknya? Kita lihat ke rumusnya ini. Ya, 2 detik itu waktunya. Oke, sudah tahu diketahui. Kita lihat apa yang ditanyakannya. Ditanyakannya banyaknya muatan yang mengalir. Ya, artinya kita bisa menggunakan rumus kita tadi ya, yaitu I sama dengan Q per T ya. Oke, berarti yang ditanyakannya Q-nya. Ya, kita dari rumus I sama dengan Q per T tadi, ya, karena ditanyakannya I-nya, kita pindahkan, karena ditanyakan muatannya, yaitu Q-nya, kita pindahkan Q-nya ke ruas kiri, ya, sehingga kita dapatlah Q-nya 9I kali T, ya, dapat 4 kolom. Oke, next. Kita lanjutkan dengan contoh soalnya, ya. Banyaknya elektron yang mengalir pada suatu penghantar setiap menit jika kuat arus yang mengalir pada penghantar adalah 9 ampere dan besar muatan elektron sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 9 kolom. Oke. Nah, di sini besar muatan elektron ya min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Artinya setiap elektron ya terdiri dari muatan negatif ya sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom gitu ya. Jadi sama kayak gini, satu rosin itu 12 buah ya, atau satu kodi ada 20 seperti kayak gitu ya. Jadi kita lihat contoh soalnya ya, seperti biasa kita tuliskan diketahuinya penanya dulu ya. Kita tuliskan diketahuinya diketahui I-nya ya adalah 0,9 ampere. Kenapa Ibu tahu ini I ya? Ini arus. Kita lihat ini ada satuan ampere. Berarti itu adalah besarnya arus ya. Nah, diketahui pula bahwa
eh, harus mengalir suatu pengantar setiap menit ya. Artinya kita lihat ini ada kata-kata setiap menit ya, setiap menit ya, ini ekstra eksplisit ya. Jadi berarti T-nya di sini 1 menit ya. Ingat harus dalam detik, berarti 1 menit itu 60 second. Oke. Nah, kita cari dulu ditanyakan itu banyaknya elektron ya, berarti N-nya ya. Nah, rumus yang kita punya ya adalah I sama dengan QT ya. Itu banyaknya muatan yang mengalir per detik ya. Sehingga kita cari Q-nya dulu ya. Q itu berarti I kali T ya. Di 0,9 kali 60 lah 54 kolom. Nah, yang ditanya adalah banyaknya elektron ya. Kita tahu satu kolom itu terdiri dari min 1,6 kali 10 pangkat min, jadi banyaknya muatan itu ada 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom ya. Sehingga kalau kita tuliskan rumusnya ini ya, N itu adalah Q per muatannya ya. Jadi muatan ya per besarnya muatan ya. Jadi kalau kita tuliskan ya, Q-nya itu berarti 54 ya, dibagi dengan muatannya ya, 1,6 kali 10 pangkat min 9. Kemana minusnya ini? Minusnya ini tidak kita ikutkan dalam perhitungan karena minus itu menunjukkan bahwa muatan elektron itu negatif ya, proton positif ya. Sehingga kita hitung ini 54 bagi 16 itu berapa? 3 ya. 4. Kalau kita dapat 54 bagi 1,6 ya, 33,75 ya. Ya, nah ininya pangkatnya naik ke atas ya nak ya. Jadi kali 10 pangkat 19 elektron. Ya, jadi banyaknya elektron itu adalah besarnya muatan per besar muatan elektron. Ya, jadi N sama dengan Q per E. Ya, kita pilih yang merah. Oke. Mungkin rumusnya ini ya. 3,7. Kita lihat, kita lanjut dengan hukum Ohm ya. Ini sama hukum Ohm juga ada nama orang ya, Pak Ohm, George Ohm ya. Jadi ini hubungan antara arus listrik, tegangan listrik dan hambatan listrik ya. Nah, untuk tahu hubungannya kita lihat dari rumusnya ini. Rumusnya hukum Ohm adalah I sama dengan V per R ya. Ini artinya I sebanding dengan V, I berbanding terbalik dengan R. Kita tuliskan gini ya, sebanding. Kenapa sebanding? Sama-sama di atas itu sebanding ya. Kalau yang satunya di atas, satunya di bawah, berarti berbanding terbalik ya. I-nya kuat arus tadi ya. Satuannya A, tegangan listrik itu satuannya volt ya, dari akselerator volta ya. R itu satuannya hambatan listrik, ohm ya, Charles ohm ya. Oke. Nah, hambatan listrik itu mempengaruhi kuat arus listrik yang melewati suatu rangkaian dengan menghambatnya ya. Jadi kuat arus listrik itu tergantung dari hambatan dan tegangannya ya. Oke, kita lihat contohnya. Arus mengalir melalui hambatan sebesar 2 ohm. Hasilkan tegangan 10 volt adalah berapa ampere? Oke. Diketahuinya R-nya 2 ohm. Ya, ini kenapa R-nya? Karena ini ada satuan ohmnya. Ya, jadi sekali lagi kalau kamu bingung ini masuknya I atau R atau V, lihat satuannya. Kalau ohm berarti satuan dari hambatan.
ya. Nah, satuannya volt berarti tegangan V-nya, ya. Nah, yang ditanyanya arus, ya, berarti I-nya. Nah, kalau kita sudah tahu diketahuinya, sudah tahu juga apa yang ditanyakan, itu sudah separuh jalan ya, Nak. Oke, sehingga kita bisa tahu rumus apa yang digunakan. Ya, karena ada R, ada V, ada I, berarti kita pakai rumus hukum Ohm. Ya, tinggal dimasukkan. Oke, gampang kan? Ya, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya hambatan listrik. Ya, ada jenis bahan, panjang. Ya, jadi kenapa jenis bahan? Karena setiap resistor memiliki bahan yang berbeda-beda. Setiap bahan memiliki hambatan jenis yang berbeda-beda. Ya, jadi seperti kalian ketahui, kabel itu ada yang tembaga, ada yang kuningan. Ya, nah panjang kawat juga mempengaruhi ya terhadap hambatan. Ya, makin panjang kawatnya, hambatannya makin besar. Ya, oke. Luas penampang. Nah, luas penampang itu mempengaruhi juga. Luas penampang itu artinya besar kecil dari kawatnya. Makin besar kawatnya artinya luas penampangnya makin besar. Ya, jadi kalau kita punya ini kawat, ya, ini kawat, kawatnya seperti ini. Nah, di sini ini kita lihat sebagai dua permukaan penampangnya. Nah, ini penampangnya. Ya, ini diameternya. Ya, ini penampang. Ya, ini diameternya, berarti ini D-nya. Oke. Lihat, jadi makin besar, penampangnya juga makin besar. Suhu. Ya, suhu juga berbanding lurus dengan nilai hambatan. Ya, makin panas, hambatannya makin besar. Ya, oke. Jadi kita untuk hambatan ini kita memiliki 3 jenis rumus, ya, yaitu rumus hambatan berbanding lurus dengan rho. Rho itu adalah hambatan jenis, L panjang kawat per A. Ya, artinya di sini, artinya bisa kita tuliskan R itu sebanding dengan rho, ya, hambatan sebanding dengan hambatan jenis, R juga sebanding dengan panjang kawat, tapi R berbanding terbalik dengan luas penampang. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Kawat panjangnya 8 meter, ya, luas penampangnya 4 mm persegi. Ya, hambatan jenisnya adalah 1,6. Ya, oke, kita jadi lihat panjangnya L sudah 8 meter, satuannya sudah meter. Ya, luas penampang atau A-nya. Nah, jangan lupa ini harus dalam satuan internasional, ya, yaitu meter persegi. Ya, meter ke milimeter itu adalah pangkat min 2, ya, karena kuadrat berarti kita kalikan 2, ya, jadi 4 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Ya, hambatan jenis itu berarti rho-nya. Oke, karena ditanyakan R-nya, kita masukkan rumusnya R sama dengan rho L. Nah, oke, kita kalikan, jangan lupa ini bisa dicoret, ya. Ini pangkat di bawah naik ke atas jadi min 8 tambah 6. Oke, dapatlah 3,2 kali 10 pangkat min 2. Contoh soal berikutnya. Sebuah kawat dengan tahanannya F direntangkan secara beraturan sehingga panjangnya menjadi 2 kali semula. Ya. Nah, ini adalah soal mengenai perbandingan. Ya, jadi ini di sini di soal ini kalian harus jadi memahami besarnya hubungan, ya, hubungan antara satu besaran dan besaran lain, apakah berbanding lurus, apakah berbanding terbalik, ya. Jadi kita tulis dulu seperti biasa, ya, selalu diketahuinya, ya, diketahui kawat dengan tahanan R, ya. Jadi pertama, jadi ada suatu kawat, ya, jadi R1-nya kita katakan R, ya, lalu panjangnya menjadi 2 kali semula. Jadi misalkan kita panjang pertamanya L, nah panjang keduanya itu 2 kali semula, berarti 2 kali L1, atau berarti sama dengan 2L. Nah, yang ditanyakannya adalah besarnya perubahan tahanan, ya. Jadi berarti yang ditanyakan adalah R2-nya. Oke. Nah, untuk mengetahui ini kita tuliskan dulu rumusnya, ya, yaitu R sama dengan rho L per A.
Ya, kita lihat di sini masih ada row-nya, masih ada A-nya. Kita lihat dari soalnya, ya. Sebuah kawat, ya, artinya kawatnya kawat yang sama, ya. Artinya kalau kawatnya sama, ya, berarti row 1 itu akan sama dengan row 2, ya. Berarti penampang kawatnya juga sama, ya. Oke, artinya kalau sama ini bisa kita tidak usah apa namanya? Kita tidak usah hitung, ya. Berarti R sama dengan L, ya. Ya, sehingga kita bisa tuliskan R1 dibandingkan dengan R2, ya. Oh, jangan sama dengan ini sebanding, ya. Kan sama dengan L1 per L2. Oke, kita masukkan di mana R1-nya tadi adalah R, yang R2 yang dicari, ya, L1-nya L, L2-nya adalah 2L. Oke. Nah, dari sini kita lihat bahwa yang sama ini bisa kita coret, ya, sama bisa kita coret, ya. Yang sama kita coret, L dan L bisa kita coret, ya, sehingga kita kali silang, ya, di sini tinggal R per R2 sama dengan 1 per. Kita kali silang, ya, ini ke sini, ini ke sini, ya. Berarti R2 sama dengan. Oke, dapatlah jawabannya yang C. Oke. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian listrik. Ya, jadi rangkaian listrik itu dalam suatu rangkaian mengalirkan arus listrik. Ingat tadi, ya, jadi dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ya, kalau arus dari yang rendah ke yang tinggi. Ya, oke. Nah, simbolnya ini ada sumber tegangan DC. Ini yang akan kita gunakan, ya, pada listrik dinamis ini. Ya, sumber tegangan DC ini bisa berupa baterai. Ya, ini yang tinggi ini positif, ya, nak. Nah, lihat lebih positif jadi yang tinggi, ya. Yang pendek pun minimalis, ya. Oke. Nah, ini lambang saklar, ya. Ini lambang ampere meter, ya. Ini lambang dari voltmeter. Nah, ini seperti rumput ini adalah lambang resistor, ya. Nah, ini adalah sumber tegangan AC, ya. Jadi kayak sabuk Superman, ya. Oke. Selanjutnya, ya, rangkaian listrik ini dapat disusun jadi 2 susun, ya, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, pertama kita akan membahas rangkaian seri. Ya, rangkaian seri ini diserikan, ya, hambatannya disusun secara seri, ya. Contohnya ini ada 3 buah, ya. Nah, kita lihat disusun seri itu berjejer, ingat kayak gigi seri, ya. Nah, arusnya mengalir ini adalah namanya rangkaian tertutup, ya, loop, ya. Jadi ada hambatannya, ada tegangan, ya. Jadi ini adalah komponen dari hukum Ohm tadi, ya. Nah, ada arus yang mengalir, ya. Arus mengalir dari positif, ya, menuju negatif. Ini arus listrik, ya. Sedangkan kalau arus elektron seperti Ibu kemukakan sebelumnya, arus elektron itu dari negatif ke positif, ya. Ini kesepakatan aja untuk arus listrik ini. Kesepakatan bahwa dari yang tinggi dari positif menuju negatif. Nah, pada rangkaian seri, ya, arus itu mengalir di sini, lalu ke sini, ke sini, ke sini itu sama besar. Ya, nanti kita akan bahas di hukum Kirchhoff, ya. Oke. Nah, besarnya tegangan, ya, pada rangkaian seri, ya, pada R1 ini ada V1, ya, pada R2 ada V2, pada R3 ada V3, ya, di mana besarnya tegangan total, ya, adalah V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya, ya. Jadi pada rangkaian seri tegangan itu ditambahkan. Nah, bagaimana dengan arus? Ya, arus pada seri ini, ya, akan sama dengan I melewati rangkaian ke-1 ini, sama juga dengan I2. Nah, akan sama juga dengan arus yang mengalir melewati resistor ketiga. Ya, ini pada rangkaian seri. Nah, bagaimana dengan hambatannya tadi? Ya, hambatan. Ya.
hambatan. R-nya, R total. R total ini adalah dijumlahkan juga, ya, tambah R tambah R3. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Kita lihat contoh soalnya. Nah, misalkan Ibu punya rangkaian ini. Nah, ini R, R1, ini R2, ini R3, ya. Nah, lalu di dalam ini, ya, ini R1, R1, R2, R2. Apa ada yang R-nya besar, ada yang kecil, ya. Pada sumber tegangan, ya, ada hambatan dalam, ya. Ya, R1, R2, R3 ini adalah hambatan dalam. Ya, hambatan di dalam sumber tegangan tersebut, ya. Jadi biasanya kalau kita punya beli baterai 1,5 volt, ya, itu tidak akan 1,5 volt persis, ya. Kenapa? Karena ada hambatan dalam. Oke, langkah pertama kita tentukan, ya, kita R1-nya ini besarnya berapa, belum, ya. Oke, ketahui di sini S1-nya itu 3 volt, S1-nya 3 volt, ya, E2-nya 6 volt, dan E3-nya adalah 15 volt. Ya, besarnya R1, R1-nya 0,1 ohm, R2-nya 0,2 ohm, maaf kecil, ya. G-nya 0,2 ohm. Nah, sedangkan besarnya hambatannya adalah 2 ohm, 2 ohm, 1,5 ohm. Oke. Nah, langkah pertama, ya, di sini yang ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir dalam rangkaian, ya. Jadi berarti I nya berapa? Nah, lalu tegangan B di antara titik A dan B. Oh, ini ada titik A. Ini ada titik A dan titik B. Ya, V antara A dan B. Oke, untuk ingat hukum ohm, ya, yaitu I sama dengan V per R. Ya, artinya kita harus tahu dulu, ya, V-nya di sini kita gunakan V total, ya, R-nya juga R total, ya. Oke. Maaf, kita ganti dulu penanya. Oke. Nah, jadi langkah pertama adalah kita totalkan R-nya, ya, karena ini adalah rangkaian seri, ya, seri semua, berarti R-nya kita jumlahkan semua, R1 tambah R2
tambah R2 tambah R3 tambah 1 tambah 2 tambah 3 ya. Jumlahkan semua R-nya ya, berarti di sini 2 tambah 2 tambah 1,5 tambah 0,1 tambah 0,2 tambah 0. Ya, jadi jumlahnya berapa ini? Ini 0,5 tambah 1,5 jadi 2 ya. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 totalnya 6 ohm. Oke. Nah, untuk V-nya juga kita jumlahkan ya. Ingat kita tentukan dulu arah geraknya ya. Misalkan ibu pengen bergeraknya dari sini ya, startnya dari sini. Kalau kayak monopoli, startnya enaknya dari titik A ya, kayak monopoli ya. Mulai dari sini, oke, dari A ya. Nah, kita lihat ini dari A. Ini tadi yang tingginya yang ini ya. Artinya ini yang positif, negatif, ini positif, negatif, negatif, positif ya. Oke, ini perlu untuk kita tentukan arahnya dulu ya, karena untuk supaya tahu dapat nilainya positif atau negatif ya. Oke, karena dari A ke B ya, artinya dari positif ya, berarti kita dapatnya mana satunya ya, berarti 3 ya, ini positif ya, lalu ketemu dengan ini ya nak ya, ketemu dengan E2 positif juga ya, berarti plus 6 ya, lalu kita ketemu di sini, ketemu dengan E3, ini pendek dulu ya, ketemu negatifnya ya, berarti di sini min ya, min 15 ya, sehingga kita dapat berapa ini, 9 kurang 15 jadi min 6 volt ya. Oke, jadi kita masukkan I-nya adalah sama dengan V per R ya, V-nya V total, R-nya juga R total ya, 6 per 6 ya, min ya, sama dengan min 1 ampere. Nah, apa artinya negatif ini? Artinya negatif ini, artinya kita kan tadi menentukan arahnya adalah ke sini ya nak, ternyata negatif ya, berarti arahnya adalah kebalikannya ya, jadi ini kan arahnya searah jarum jam ya, berarti arusnya adalah 1 ampere berlawanan jarum jam. Oke, untuk VAB-nya ya, untuk VAB yaitu V di antara A dan B ya. Nah, V di antara A dan B ini hanya ada E-nya ini dan R-nya ini. Wah, habis di mana? Baik, karena tempatnya tadi habis ya, kita lanjutkan di sini ya. Jadi tadi untuk mendapatkan VAB ya, kita lihat, ingat, kita lihat ini tadi ya nak ya, VAB itu V di antara A dengan B ya, di situ ada E1, R1 dan R1 besar ya, R kecil hambatan dalam dan R1 besar ya. Oke. Jadi artinya di sini VAB ini terdiri dari E1 ya ditambah dengan I kalikan dengan R1 tambah R hambatan dalam ya. Satunya itu berapa tadi anaknya? Satunya itu 3 volt ya. R1 besarnya 2. Oke. Besarnya E1 3 volt ya, ditambah I yang kita peroleh tadi anak ya. I-nya adalah 1 ampere. Ya, ingat. Lihat ini di sini ya, ini di antara A dengan B, I yang mengalir adalah I di sini ya, sehingga ini sama ya, semua ke sini, sini, sini sampai di sini masih I, ke sini juga masih I. Ya. Nah, R1-nya 2 ohm, ini 1. Oke. Dikalikan di sini 2 ohm tambah hambatan dalamnya 0,1 ya, berarti di sini 3 ditambah 1 kali 2,1 ya, berarti besarnya VAB adalah 5,1 volt.
Nah, ini untuk sebagai latihan kita ya, Nak ya. Nah, kawat penghantar yang panjangnya 2,5 meter ya. Jadi ini diberikan 2 soal ya, tidak usah banyak-banyak ya. Yang penting kalian mengerjakan itu cukup sebagai gambaran pada kalian, kalian paham atau tidak, dan untuk mengasah kemampuan, sekalian juga mengingat-ingat rumus-rumusnya. Itu satu-satunya belajar fisika adalah banyak berlatih ya dan coba difahami ya. Ingat fisika itu bukan hafalan ya, tapi pengertian ya. Jadi sebetulnya tidak rumus-rumus dalam fisika itu kelihatannya banyak ya, tapi kalau kamu hanya hafal rumus tidak pernah berlatih itu juga tidak bisa mengerjakannya ya. Itulah menariknya fisika ya, fisika. Oke, tetap semangat kalian belajar, juga jaga kesehatan, jangan putus asa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.